Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Najwa Natania. Saya dari semester 2A. No MPM saya 7420122042. Saya akan mereview kembali hukum pidana di pertemuan ke-15 pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 yang telah dijelaskan oleh Ibu Prof. Hajaini Nuraini SHMH dan Dr. Bapak M. Rendy Aridayandi SHMH. Kemarin beliau menjelaskan tentang daya paksa atau yang disebut overmatch. Diatur dalam pasal 48 KUHP dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan menjadi dua, yaitu daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Kemudian daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum. 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum. Kemudian bela paksa atau yang disebut not will diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Adapun syarat-syaratnya yakni 1. Perbuatan harus dipaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang mendadak. Ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu A. Orang lain atau diri sendiri. B. Kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain. C. Harta benda sendiri atau milik orang lain. Kemudian D. Melaksanakan ketentuan undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. B. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi atas wewenang yang diberikan undang-undang. C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu 1. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, yaitu contohnya ares dokter hewan. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali, contohnya taksi. B. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu 2. Persetujuan yang bersifat izin dari orang yang dirugikan. Ketiga, dengan menggunakan alasan pemaaf. Demikian review materi dari saya. Terima kasih.